Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Azizah, mahasiswa jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muslim Indonesia, Stambuk 072-2018-0015. Pada kali ini saya akan membahas materi tentang upaya pengelolaan sumber daya ikan. Sebelum kita lanjut untuk membahas materi ini, terlebih dahulu kita mengetahui latar belakang materi ini. Adapun latar belakangnya yaitu perkembangan perikanan yang cenderung semakin mengarah kepada pemanfaatan dengan tidak mengenal kesepakatan batas-batas wilayah pengelolaan maupun penggunaan teknologi yang tidak sejalan dengan konsep ramah lingkungan, menyebabkan pengelolaan perikanan tangkap saat ini bukan lagi pada mencari pilihan, tetapi cenderung berada pada kondisi tidak ada pilihan. Dengan adanya tingkat ketidakpastian yang tinggi dihadapi tentang status stok sebagai dasar dalam pengelolaan perikanan dan sering tidak efektifnya implementasi tentang pemikiran ataupun rekomendasi untuk mengurangi kapasitas penangkapan pada tingkat panenan lestari telah menyebabkan beberapa stok ikan berada pada kondisi yang tidak dapat pulih kembali. Adapun tujuannya yaitu kita dapat mengetahui sumber daya ikan sebagai sumber daya alam dan pengelolaan sumber daya ikan, melihat peranan pemerintah dalam proses pengelolaan, mengetahui teknik pengelolaan yang ada di Indonesia, mengetahui proses pengelolaan dengan berbasis masyarakat, dan mengetahui strategi yang dilakukan untuk menciptakan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Adapun poin-poin yang akan kita pelajari pada materi ini yaitu sumber daya ikan sebagai sumber daya alam, pengelolaan sumber daya ikan, peranan pemerintah dalam pengelolaan, teknik-teknik pengelolaan perikanan di Indonesia, pengelolaan berbasis masyarakat, dan strategi untuk menciptakan pengelolaan perikanan berkelanjutan. Sumber daya ikan sebagai sumber daya alam. Sumber daya alam atau natural resource pada dasarnya mempunyai pengertian yaitu segala sesuatu yang berada di bawah atau di atas bumi, termasuk tanah itu sendiri. Dengan kata lain, sumber daya alam adalah sesuatu yang masih terdapat di dalam maupun di luar bumi, yang sifatnya masih potensial dan belum dilibatkan dalam proses produksi. Pengertian ini berbeda dengan barang sumber daya, karena merupakan sumber daya alam yang sudah diambil dari dalam atau atas bumi dan siap dipergunakan atau dikombinasikan dengan faktor produksi lainnya untuk menghasilkan produk baru yang dapat dimanfaatkan baik oleh konsumen maupun produsen. Pengelolaan sumber daya ikan. Pengelolaan sumber daya ikan adalah suatu proses yang terintegrasi mulai dari pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pengambilan keputusan, alokasi sumber, dan implementasinya dalam rangka menjamin kelangsungan produktivitas serta pencapaian tujuan pengelolaan. Adapun tujuan utama dari pengelolaan sumber daya ikan adalah untuk mengetahui kelestarian produksi terutama melalui berbagai regulasi serta tindakan perbaikan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial para nelayan, serta memenuhi keperluan industri yang memanfaatkan produksi tersebut. Selanjutnya, peranan pemerintah dalam pengelolaan. Dalam pelaksanaannya di Indonesia, pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengelola sumber daya ikan. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 maupun Undang-Undang Perikanan Nomor 9 Tahun 1985 yang intinya memberikan mandat kepada pemerintah di dalam mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Keterlibatan pemerintah di dalam pengelolaan sumber daya ikan ini diwujudkan dalam 3 fungsi, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi yang dijalankan melalui regulasi untuk membagi sumber daya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk fungsi distribusi dijalankan oleh pemerintah agar terwujud keadilan dan kewajaran sesuai pengorbanan dan biaya yang dipikul oleh setiap orang, di samping adanya keberpihakan pemerintah kepada mereka yang tersisih atau lebih lemah. Dan untuk fungsi stabilisasi ditujukan agar kegiatan pemanfaatan sumber daya tidak berpotensi menimbulkan instabilitas yang dapat merusak dan menghancurkan tatanan sosial ekonomi masyarakat. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam pengelolaan perikanan, yaitu jumlah stakeholder perikanan adalah banyak. Kebijakan pengelolaan harus dapat diterima oleh semua stakeholder, hormati sebanyak mungkin nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.
kebijakan harus mempertimbangkan aspek sosial, politik, dan ekonomi. Pengelolaan perikanan seperti ini mempunyai beberapa kelemahan, diantaranya yaitu aturan-aturan yang dibuat menjadi kurang terinternalisasi di dalam masyarakat, sehingga menjadi sulit untuk ditegakkan. Biaya yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan dan pengawasan adalah sangat besar, sehingga menyebabkan lemahnya penegakan hukum. Selanjutnya, teknik-teknik pengelolaan perikanan di Indonesia. Teknik pengelolaan perikanan menurut Undang-Undang Perikanan Pasal 7 Undang-Undang 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang perikanan, yaitu diantaranya pengendalian input dan pengendalian output. Pengendalian input meliputi pengendalian jenis, jumlah, ukuran alat penangkapan ikan, jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan, daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan, persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan, dan sistem pemantauan kapal perikanan. Dan pengendalian output meliputi pengendalian ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap. Pengelolaan berbasis masyarakat. Suatu upaya yang sudah dicoba di wilayah pesisir di Indonesia dan negara-negara lain di Asia yang diharapkan mampu mengatasi kerusakan dan berkurangnya sumber daya adalah merubah pola pikir tentang pemanfaatan sumber daya ikan dari akses terbuka menjadi kepemilikan umum dengan melibatkan masyarakat. Pola ini dikenal dalam bentuk Community Based Coastal Resource Management atau pengelolaan sumber daya pesisir berbasis masyarakat. CMB adalah proses di mana masyarakat melalui proses politik lokal menyepakati atau menyetujui untuk mengelola sumber daya pesisir atau mengalokasikan sebagian sumber daya yang ada di masyarakat untuk dijadikan kawasan yang dilindungi. Pengelolaan berbasis masyarakat merupakan salah satu pendekatan dalam upaya mengelola sumber daya di wilayah pesisir yang cukup menjanjikan dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. CMB mempunyai keterbatasan, salah satu contohnya yaitu adanya perubahan-perubahan pola manajemen sehubungan dengan meningkatnya jumlah penduduk yang berakibat pada meningkatnya tekanan pada sumber daya yang tersedia. Adapun kelemahan pada pengelolaan sumber daya perikanan berbasis masyarakat yaitu hanya dapat diterapkan dengan baik pada masyarakat yang kondisi strukturnya masih sederhana dengan skala dan wilayah kegiatan yang tidak luas. Tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan, terjadinya kesukaran dalam implementasi karena kurang mendapat dukungan. Hanya efektif pada kawasan pengelolaan yang batas geografisnya jelas dan terbatas, dan rentan terhadap intervensi luar atau peledakan permintaan sumber daya ikan dan jasa lingkungan. Nah, kemudian muncul konsep komanajemen yang telah dikenali secara luas sebagai suatu opsi yang memberi untuk perubahan institusi penguasaan perikanan. Konsep tersebut pertama kali diperkenalkan oleh Gentov dan Pinkerton pada tahun 1989 dan konsep dasar untuk pengelolaan sumber daya alam diperkenalkan oleh Kearney pada tahun 1984. Co-management dapat didefinisikan sebagai suatu pengaturan kemitraan di mana masyarakat, para pengguna sumber daya lokal seperti nelayan, pemerintah, pengguna stakeholder lain, pemilik perahu, pedagang ikan, pembuat perahu, bisnis, dan lain-lain, dan agen eksternal organisasi non-pemerintahan, akademis, dan lembaga, institusi riset, berbagai tanggung jawab, dan otoritas untuk pengelolaan perikanan. Nah, di beberapa wilayah pesisir Indonesia terdapat kepemilikan bersama oleh masyarakat nelayan yang dicerminkan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan berbasiskan kearifan lokal atau hak ulayat laut. Di antaranya seperti Panglima Laut di Nangro Aceh Darussalam, Rumpon di Lampung, Kelong di Riau, Awik-Awik Bali dan Lombok, Patorani yang ada di Sulawesi Selatan, dan Sasi di Maluku. Adapun strategi untuk menciptakan pengelolaan perikanan berkelanjutan, yang pertama yaitu peningkatan produksi ikan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara meningkatkan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor. Kedua, peningkatan konsumsi ikan, misalnya seperti peningkatan sarana dan prasarana pemasaran dalam rangka meningkatkan mutu dan keamanan pangan. Yang ketiga, peningkatan daya saing dan nilai tambah.
seperti peningkatan mutu produk perikanan. Yang keempat, pengembangan ekonomi kelautan, seperti pendayagunaan pulau-pulau kecil dan kawasan konversi untuk meningkatkan keekonomian sumber daya kelautan. Yang kelima, pengelolaan aset dan pertahanan keamanan laut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yaitu meningkatkan koordinasi dan kerjasama pengelolaan wilayah laut. Yang keenam, tata kelola, misalnya pengadaan penyelesaian rencana zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang ketujuh, pengurangan dampak bencana pesisir dan pencemaran laut, seperti penanaman mangrove di kawasan pesisir yang rusak. Yang kedelapan, sumber daya manusia dan iptek yang mendukung, yaitu meningkatkan kemampuan iptek terkait dengan pengelolaan sumber daya kelautan. Dan yang terakhir yaitu peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan atau masyarakat pesisir, seperti peningkatan program kehidupan nelayan berbasis usaha perikanan. Adapun kesimpulan pada materi ini yaitu pengendalian upaya penangkapan dan memahami dinamika perikanan serta mengelola nelayan menjadi prioritas untuk pengelolaan sumber daya ikan. Sedangkan konsep pengelolaan berbasis masyarakat dan komanajemen ditempatkan sebagai pelengkap untuk menutupi kelemahan wilayah pengelolaan perikanan atau sumber daya ikan Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang 31 tahun 2004 dan Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 2004 tentang perikanan. Sebagaimana banyak dipahami bahwa suatu sumber daya yang bersifat common ketika terjadi penurunan stok maka tidak mudah untuk dibagi-bagikan di dalam pemanfaatannya. Persoalan eksternalitas tetap akan muncul pada saat sumber daya perikanan dimanfaatkan, karena eksternalitas merupakan suatu dilema yang menjadi ciri khas sendiri dan membedakan dari sumber daya lainnya. Eksternalitas muncul ketika nelayan menangkap tidak akan bagi nelayan lain, atau pemanfaatan sumber daya adalah dilakukan seorang individu yang berpengaruh pada individu yang lain. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.